Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat yang kami cintai, sungguh indah kembang bunga ditaruh di tengah menjadi hiasan. Bersedekah janganlah ditunda, karena pasti akan berakhir dengan penyesalan. Banyakkan dari kita, ketika dia sudah mendapatkan nikmat, maka dia melupakan siapa yang memberi nikmat itu. Dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu sebelum dia mendapat nikmat, dia berkata, seandainya aku diberikan harta, andailah aku diberikan kekayaan, aku akan berbagi, aku akan bersedekah, aku akan memberikan kepada orang yang berhak untuk dikasih. Tapi setelah dia mendapatkan kekayaan itu, Allah titipkan kepadanya, dia malah lupa. Dia bahkan enggan, dan bahkan dia tidak mau untuk bersedekah. Inilah Allah singgung di dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 75, 76. Wa minhum man ahada. Di antara mereka itu ada yang berjanji. Wala in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakum minas salihin. Jika Allah memberikan kepada kami fadilahnya, keutamaannya, nikmatnya, rezekinya, maka niscaya kami akan bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya karunia-Nya, keutamaan dan kelebihan rezekinya, mereka berkikir dan mereka bahkan menentang. Wahum mu'ridun, kata Allah, mereka menentang. Mereka tidak mau melakukan itu. Inilah secuil kisah yang dialami oleh seorang bernama Sa'labah bin Hatib Al-Ansari. Ketika memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah, mohon kepada Allah agar aku diberikan harta, agar aku diberikan kekayaan. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Sa'labah, qalilun tashkuruhu khairun min katsirin takfuruhu. Sedikit tapi engkau bersyukur itu lebih baik daripada banyak engkau malah nanti menyibukkan engkau. Engkau membuat kamu tidak bersyukur, menjadi ingkar, menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Sa'labah terus mendesak. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermohon kepada Allah, dan Sa'labah pun dikurniakan seekor kambing. Kambing tersebut akhirnya tumbuh, berkembang. Akhirnya Sa'labah mulai sibuk. Yang tadinya berjamaah 5 waktu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia bisa hanya melaksanakan solat subuh, kemudian solat isya dan maghrib berjamaah. Zuhur, asar, akhirnya dia tidak bisa berjamaah karena sibuk dengan menggembala kambingnya. Terus akhirnya hewan ternaknya berkembang dan akhirnya memenuhi di lingkungannya itu. Dan akhirnya dia membawa hewan-hewan ternaknya ke pinggir, agak jauh dari tempat tinggalnya. Di suatu tempat yang di situ dia merasa aman untuk membawa ternak-ternaknya. Dan akhirnya 5 waktu pun dia tidak lagi berjamaah. Dan bisa saja mungkin tidak sholat, karena sudah sibuk dengan harta, sibuk dengan hewan ternaknya. Dan begitu akhirnya dia berkembang dan banyak sekali. Dan ketika itulah Rasulullah SAW menyuruh di antara sahabatnya untuk mendatangi Sa'labah dan meminta kepadanya agar dia berzakat, karena hartanya sudah melampaui batas zakat, hartanya sudah saatnya untuk dizakati. Maka datanglah utusan Rasulullah SAW. Apa yang terjadi, sahabat yang dimuliakan Allah? Ketika orang ini datang, sahabat ini datang kepada Sa'labah,
Kemudian Sa'labah berkata, ada apa ini? Kenapa kalian datang? Ini ada surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pesan dari Rasulullah bahwa engkau diminta untuk mengeluarkan zakat dari hartamu, dari ternakmu ini, hewan ternakmu ini. Apa jawab Sa'labah waktu itu? Ini bukan zakat, hazil jizyah. Ini pajak, ini opeti. Kemudian dua orang utusan Rasulullah ini akhirnya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah pun kembali meminta kepada utusan untuk sampaikan itu kepada Sa'labah. Dan akhirnya Sa'labah pun dengan kekehnya masih dengan jawaban yang sama. Ini adalah pajak, ini upeti. Seharusnya saya bebas untuk melakukan apa saja. Akhirnya Rasulullah SAW menegur Sa'labah. Hati-hati, engkau dari mulai nol tidak ada apa-apa, sekarang berkembang. Ketika Rasulullah SAW meminta dia untuk mengeluarkan zakat hartanya, dia malah mengatakan ini adalah jizyah, ini pajak, ini upeti. Padahal bagi orang yang beriman, ketika hartanya sudah sampai nasabnya, maka diwajibkan baginya untuk mengeluarkan zakat hartanya. Setidaknya dia bersedekah atau berimpak. Sahabat yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi setelah itu? Akhirnya Sa'labah menyadari kesalahannya dan ia memohon kepada Rasulullah SAW, tapi Rasulullah katakan, sudah tidak ada lagi saatnya bagi engkau wahai Sa'labah, karena engkau sudah didatangi oleh utusan meminta kepada engkau, tapi engkau malah tidak mau menerimanya dan bahkan mengatakan ini adalah jizyah. Dan akhirnya Sa'labah pun menderita kembali keadaan semula dan dia pun jatuh dan akhirnya meninggal wafat pada masa Utsman bin Affan. Allah meridainya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.